Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia yang awalnya dari sekadari tanah, kemudian menciptakan Hawa dari sebagian tubuhnya Adam, dan kemudian dari keduanya Allah ciptakan masa dengan berketurunan, dengan adanya anak dan bapak dan lain sebagainya. Kemudian kalau menurut orang Jawa itu ada namanya keturunan, yang kemudian disebut namanya tahye atau dinasti. Keturunan berbagai macam tingkat, ada yang sampai 5 tingkat anak dan sebagainya. Dan kalau kita cermati, orang tua itu pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang lebih baik dibanding dengan bapaknya, sehingga diusahakan bagaimana supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Demikian juga dengan cucunya dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita cermati suatu saat sebagian dari orang-orang sebagian dia punya anak 5, punya cucu 50, punya buyut dan lain sebagainya. Suatu saat ada acara namanya Angon Putu, karena mbaknya dulu satu galem orang kaya di desa, tanahnya banyak, terus suatu saat cucunya banyak, Angon Putu. Fotonya dingon di supermarket wis jatuh opo sak kartu dituruti. Betapa bahagianya orang yang seperti itu. Atau ketika hari raya berkumpul bersama, ya, di rumah yang besar sama, hidup bersama, makan bersama. Tapi setelah hari raya selesai, ya kemudian kembali lagi. Kesenangan itu kemudian hilang lagi. Nah, besok kalau kita di surga bersama dengan anak cucu kita sampai ke cicit-cicitnya, hidup seperti itu bukan cuma sehari 2 hari, tapi kholidina fiha abad. Maka betapa senangnya kalau kita bisa masuk surga bersama keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seterusnya, hidup makan bersama dalam keadaan nikmat-nikmat datang dalam waktu yang kholidina biya abadan.
dalam waktu yang tidak terbatas, ya. Tetapi semuanya itu perlu untuk diusahakan, tidak cuma mendoa, tapi pentingnya ikhtiar. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang dinasti keturunan dengan harapan kita bisa menjadikan, mengkondisikan keturunan kita menjadi keturunan yang lebih baik, lebih beriman, sehingga besok kita akan bisa hidup bersama di surga bersama keturunan kita dalam keadaan bahagia selama-lamanya. Kita awali dari penciptaan manusia, bahwa Allah ciptakan manusia pertama itu dari diri yang satu. Di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhan yaitu Allah Ta'ala, alladzi khalaqakum min nafsin wahidin, yang Allah itu telah menciptakan kamu semuanya min nafsin wahidin, dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan istrinya dari bagian tubuhnya Adam. Ada yang mengatakan dari tulang rusuknya yang paling atas, yang paling atas, yang paling melengkung, yang paling bengkok, ya, bukan yang paling bawah, ya. Kemudian wabatha min rijalan katsiran wa nisaan, dan dengan Adam dan Hawa Allah membangkitkan, Allah menumbuhkan banyak-banyak laki-laki dan perempuan, bermakna keturunannya yang sekarang kira-kira yang hidup itu sejumlah 7 miliar yang hidup saat ini. 7 miliar manusia, ya. Itu awalnya dari diri yang satu, terus punya istri, kemudian punya keturunan dan seterusnya, ya. Makanya kita harus berterima kasih kepada bapak ibu kita yang ketika kita lahir itu kemudian ada yang merawat. Bagaimana kalau seperti anaknya bulu, seperti atau anaknya penyu? Penyu dulu kalau dia bertelur begitu, kemudian dimasukkan di dalam pasir, kemudian ditinggal, Pak. Ketika dia menetas pun nggak punya bapak, ya, kemudian lari sendiri ke laut. Atau anaknya gagak yang binatang atau belum berbulu hitam, kalau punya anaknya itu wujudnya putih, bentuk bulunya itu putih. Terus ibunya itu kemudian pergi terbang, nggak mau ngurus pakai, wah kok anakku putih, itu anakku gitu. Kemudian Allah Ta'ala berikan satu aroma yang keluar dari tubuhnya gagak tadi, aroma yang kemudian menjadikan mimik atau satu kemudian datang, kemudian didudui. Itu adalah untuk gagak. Nah kita ini ketika lahir masih ada ibu kita, bapak kita yang untuk menyantuni, menyuapi dan sebagainya, ya, yang untuk melambini sebagainya, itu kan suatu anugerah. Seandainya nggak punya bapak, nggak punya ibu, kira-kira bagaimana? Makanya kita harus mau berterima kasih pada bapak ibu kita. Kemudian pentingnya orang tua mendoakan kepada anak cucunya. Setelah kita diberi momongan, maka harus mau mendoakan anak cucunya supaya menjadi orang-orang yang baik. Maka dicontohkan Allah dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Di surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu.
Dan ketika Allah menguji kepada Ibrahim dengan berbagai macam perintah-perintah, diperintahkan untuk membawa anak dan istrinya ke lembah Mekah, lembah yang tandus, yang kering, tidak ada pohon-pohonan, atau diperintah untuk menyembelih pada anaknya. Fa'atamahul, maka Ibrahim menunaikan dengan sempurna, menunaikan dengan kesungguhannya, ya. Karena dia berhasil, terus Allah Ta'ala memberikan suatu hadiah. Qala, Allah berfirman, wahai Ibrahim, karena kau telah lulus dalam ujian-ujianku ini, jadikan linnasi imam. Sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sebagai imam, pemimpin, qudwah, contoh untuk manusia yang lain. Ya. Terus apakah Ibrahim kemudian sudah merasa cukup? Tidak, Bapak Ibu. Ketika dia dijadikan imam, terus dia juga minta Allah untuk menjadikan juga anak turunnya. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati ya Allah, yang kau jadikan imam jangan cuma saya, tapi juga anak keturunan saya. Contohnya, kalau orang itu jadi dokter, merasa mudah dapat uang dari profesi dokter, pengen nggak anaknya jadi dokter, Bapak Ibu? Pengen banget. Kalau orang jadi pengusaha yang kaya raya, ya, hidupnya enak, pengen nggak anak jadi pengusaha? Kalau orang tuh jadi jenderal, ya, bintang 1, 2, 3, 4 sampai bintang 7, ya. Pengen nggak anak jadi jenderal? Pengen, Bapak. Tidak. Nah, demikian juga Ibrahim, dia dijadikan qudwah hasanah imam, maka dia juga kepengen anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi imam dalam kebaikan. Sehingga kita juga begitu. Kalau kita yakin bahwa orang beriman adalah orang yang dipilih Allah Ta'ala, yang besok akan dimasukkan ke dalam surga yang dengan kenikmatan, maka sewajarnya kalau kita itu menginginkan anak kita menjadi orang-orang yang beriman, ya. Kalau kita punya makom yang ini juga begitu, ya. Makanya kita semuanya harus mendoakan kepada anak kita supaya menjadi anak-anak yang beriman, menjadi generasi penerus kita. Jangan sampai bapaknya iman, anaknya kafir, ya. Dan itu akan berpisah, bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka, ya. Meskipun dalam hal itu kadang-kadang ya tidak mudah, ya. Sehingga mengatakan layatin dzalimin wa Ibrahim, anak turunmu juga akan aku jadikan sebagai imam, kecuali anak turunmu yang dolim, yang menyimpang, yang kafir, yang tidak aku jadikan sebagai imam. Arti kenyataannya, ya memang ada manusia yang sebagian itu masuk, tapi ada yang juga masuk ke dalam neraka. Terus kemudian anak saya itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Kalau dalam urusan dunia, Bapak Ibu, ada orang tua punya anak, anaknya diterima di sekolah ternama, ya. Saya diterima di Universitas Amerika, alhamdulillah, beasiswa tanpa bayar, ya. Atau yang lainnya diterima jadi pegawai, atau jadi yang lainnya, dia akan bersyukur. Lah demikian juga kalau kita diberi anak yang soleh, harus perlu untuk disyukuri. Maka di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 39 sampai 41, Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ucapan Nabi Ibrahim.
alladzi wahabani ala kibari ismaka wa ismaka, dan yang telah memberikan kepadamu atas usiaku yang sudah sepuh. Ibrahim diberi anak bukan ketika waktu muda, tapi ketika waktunya usia sudah sepuh. Diberi anak namanya Ismail dan Ishak, ya, sebagai anak yang nanti juga akan menjadi nabi penerus Nabi Ibrahim. Terus perlu disyukuri, inna rabbi lasanuka, sesungguhnya Tuhanku dan yang maha mendengar doa-doaku. Sebelum diberi anak, dia selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Itu sebagian doanya Nabi Ibrahim pada Allah. Kita harus mendoakan Allah supaya anak menjadi anak-anak yang soleh. Terus Rabbil ani muqima sholati, ya Allah, jadikanlah saya menjadi penegak sholat, orang yang mau, yang mampu, yang istiqomah, yang telaten untuk menunaikan sholat dengan sempurna, dengan memenuhi syaratnya, rukunnya, bahkan mustahabnya dilakukan semuanya. Dan sholat merupakan salah satu pondasi amal pondasi untuk mengamalkan amal yang lain. Kalau orang tahu sholatnya baik, insya Allah inna sholata tanha al-fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjadi penghalang orang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Ya, orang yang sholatnya baik biasanya yang juga akhlak yang baik. Terus kemudian ditambah lagi wa min dzurriyyati, yang menjadi penegak sholat tidak cuma saya orang tadi, juga anak-anakku, keturunanku, ya, dijalankan penegak sholat. Membangunkan anak untuk sholat subuh kira-kira mudah apa mudah? Nangek angel, membangunkan anak untuk sholat subuh kira-kira mudah apa susah? Tidak mudah, tapi perlu ditungani, ya. Dan seperti zaman sekarang itu kadang kan sudah pakai remote. Anak zaman dulu, televisi zaman dulu tidak diduduk, gitu. Tapi zaman kan tinggal di remote, gitu. Karena kalau anak kita belum canggih, sudah dibuka, berarti nggak tangi-tangi, ya. Tapi kalau sudah canggih, tangi berikat, tangi dirinya, jadi pun anak canggih, gitu. Kalau belum canggih, ya maaf saja, ya kan rumah tangan. Maka perlu ditungani wa min dzurriyyati. Jika kala anak-anakku, cucu-cucuku, jadikanlah orang-orang yang menegakkan sholat. Ada kisah Bapak Ibu, tapi cerita saja. Ada seorang mbah yang punya beberapa anak. Anaknya ada yang sudah punya anak, ada yang belum. Suatu saat anak yang pertama sudah punya tadi mau jatuh bersama ibunya ke suatu tempat. Terus anaknya tadi dititipkan di tempat mbahnya bersama omnya. Lah omnya tuh nggak pernah ke masjid, sedangkan anak tadi sejak itu sering ke masjid. Nah ketika dikumandangkan adzan, orang tadi bilang, yuk kita ke masjid. Gak usah ke masjid, di rumah saja. Kalau kamu saya ke masjid, kamu anak kecil yang pokoknya kalau saya ke masjid, kemudian anaknya ke masjid, terpaksa omnya ke masjid. Ya, kemudian setelah sholat, omnya segera keluar, anaknya nggak keluar, ya sampai berdoa. Tadi mas, pernah saya bilang, saya masih di sana di depan, ya, anak itu masih berdoa. Pas kemudian setelah itu baru keluar. Kemudian ditanya oleh omnya, kenapa lama-lama?
Ya memang harus kemudian kan berpikir berdoa. Terus kemudian pulang singkat cerita, terus malam kemudian duduk dan kemudian di waktu itu yang tadi omnya pasal jantung gru ya bengong. Nah, kemudian bangun oleh orang nanya, bangun ya kenapa? Tadi saya mimpi dikejar-kejar oleh singa. Berarti tadi ketika tidur tidak membaca doa. Jadi anaknya yang tadi itu justru jadi gurunya omnya tadi untuk belajar sholat. Ini adalah sebagai contoh saja anak yang sudah dikondisikan menjadi anak-anak yang sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Hai Tuhan kami, terimalah doa kami. Terus kemudian Rabbana firli, wahai Tuhanku, ampunilah aku waliwalidayya dan juga kedua orang tuaku. Ketika kita sudah punya anak, kita didik dengan baik. Ketika kita sudah sedo, anak kita itu yang akan mendoakan kepada kita. Nah, kalau kita tidak didik Bapak Ibu, ketika kita mati atau sudah sedo, nggak bisa ndonga, ya. Dungane Bapak pun tidak sambat tonggo. Makanya kita semuanya harus menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh-solehah. Minimal bisa berdoa Rabbi firli waliwalidayya, Arhamar Rabbana nisogiro. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua aku. Dan rasanya biasa bagaimana dia benar-benar kepada saya ketika saya masih dalam keadaan kecil. Itu semakin banyak kita mendengar pada orang-orang kita, semakin soleh maka kita akan semakin banyak mendapatkan doa yang besar dari anak kita. Sebaliknya, mohon maaf, kalau kita enggak mendidik anak yang soleh, akhirnya apa? Bisa akan menjadi tanggung di hadapan orang. Ya, lebih baik kita rekoso di awal untuk mendidik anak daripada rekoso di belakang. Ya, itu doa kita kepada anak kita supaya dijadikan sebagai anak yang soleh. Terus manfaat anak yang soleh dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza matal insanu imra'an wa amaluhu." Ketika orang itu mati, maka semua amal akan terputus, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa membaca, dan nggak bisa yang lainnya. Selama sudah mati, illa min salafatin, kecuali dari 3 perkara yang masih bisa mensuplai pada tinggal 3 perkara. Min sodakoten jariyatin, dari sodakot jariyah, sodakot barang-barang yang berarti masih bisa dimanfaatkan sehingga masih ada pahalanya. Mas, enten apa mbak? Saya punya semen sak-sak. Katanya masjid mau bangun ya, saya Pak 1 sak semen kamu jadikan sebagai pondasi. Ya, terus dijadikan pondasi. Kemudian selama pon itu digunakan, ya orang tadi dapat para meskipun sudah meninggal dunia. Mas, katanya masjid mau buat sumur. Oh ya, saya urun 1 juta belikan pipa, ya. Kemudian dibuat sumur. Maka selama dipakai itu tetap mendapatkan apa? Namanya sodako. Awal ilmu yang tawa bihi, atau yang kedua ilmu yang bermanfaat. Tidak harus ilmu agama, ilmu apapun yang penting manfaat. Ilmu cara memasak makanan yang awet tahan lama, ilmu cara menggoreng kerupuk biar kriuk-kriuk, gitu. Itu penjelasan sampai pada orang lain. Itu nanti akan mendapatkan pahala ketika kita sudah meninggal dunia.
Yang ketiga, awatir solekan yakulahu, atau anak saya yang mau mendoakan kepada bapak ibunya. Jadi kalau kita punya anak soleh, nanti akan mendoakan kita sampai dia juga meninggal dunia. Ya, ada sahabat itu yang punya anak 9, semuanya hafal Al-Quran. Semuanya doanya mustajab. Itulah hebatnya orang yang punya anak yang soleh. Nah, kalau orang tua tidak punya anak soleh, ya tadi mau saja, kadang-kadang tidak ada yang mendoakan. Makanya kita bawa itu harus berusaha menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, kalau solehah, ya cucunya, anaknya lepas, cucunya lepas, ya kalau bisa mendidik kepada anaknya orang lain biar menjadi anak yang soleh. Ya. Terus kemudian anak istri itu bisa jadi nyenengke tapi juga bisa nyelke. Maka anak istri yang bisa nyentuh harus kita doakan kepada Allah Ta'ala. Maka di surat Al-Furqan, surat yang ke-35 ayat yang ke-74, ya, kalau ke-74 Al-Quran, walladzina yaquluna, dan orang beriman itu adalah orang yang dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, berikan kepada kami dari istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan, menjadi penyejuk hatiku, waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikan aku bagaimana sebagai imam, sebagai pemimpin. Jadi dari ayat ini menerangkan seseorang itu harusnya mendoakan supaya keluarganya menjadi penyejuk hati. Istrinya tanggal 1 digaji, bumi alhamdulillah. Tanggal 30 digaji, alhamdulillah. Lonjo sithik menyejukkan hati, alhamdulillah. Lonjo sithik kok masak sithik mawon ngoten. Ya, alhamdulillah. Kalau bisa, kalau saya pernah memberikan nasihat kepada teman-teman, dadi wong lanang kuwi ojo nganti bojone jatuh duit. Maksude sadurunge jatuh dipae wis nek duwe. Kalau nggak punya cerita. Ada dompet itu kosong mana? Masa jangan ngomong yang kosong kok berarti ya nekat tenan. Oke, itu. Yang kedua Bapak Ibu, dengan anak seperti itu, anak kita itu dididik untuk menjadi anak-anak yang qanaah dengan apa yang ada. Yang nanti Allah akan menjadi penjual. Pak, apa nih? Tadi saya main tempat teman saya. Oh ya, ada apa? Masa punya mobil bagus Pak, tapi saya nggak pengen, gitu. Kan menyejukkan hati. Tak pengen. Kalau Pak, teman saya punya HP baru, mau saya diberikan. Kan mumet Pak ini. Nah, kemudian jadi mumet. Makanya kita mendoa supaya duriyaka menjadi penyejuk hati. Ya. Kemudian juga yang lainnya, ketika diperintah, ya, buang sampah, gini Pak, alhamdulillah. Buang sampah, suti. Kan jadi malu sebenarnya. Itu kan kadang jadi dia itu nggak enak. Apalagi waktu anak sekarang, anak generasi Z, anak milenial, itu adabnya kurang Pak. Karena itu adabnya kurang, siapapun adabnya kurang. Ya. Makanya kita harus sabar. Makanya
berusaha untuk mendoakan kepada anak dan istri kita. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi mereka, imam dalam kebaikan. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, dan jadi baik, maka bapaknya itu akan mendapatkan tambahan pahala. Kenapa? Karena yang memimpin dalam kebaikan. Nanti bersabda, man sanna fil sunatan hasanatan. Barang siapa yang mensunahkan, mencontohkan, mengajak pada kebaikan, maka baginya ada pahala dari amal tadi ditambah dengan amalnya orang yang mengikutinya tanpa mengurangi amal orang yang mengikutinya tadi. Ya, ketika kita punya anak yole, sekarang kita sholat berjamaah, sholat tahajud bersama-sama, bapaknya bangunkan ibunya, bangun anak-anaknya, terus sholat malam bersama-sama di tengah malam bapak ibu, ya, maka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang dalam menghadapi berbagai macam problema dunia. Ngadep ekonomi tenang, boleh. Ngadep masyarakat juga tenang dan sebagainya. Mawaddah timbul rasa senang, suami istri semakin sepol, tapi semakin ya, bukan semakin semakin sombong, malah semakin janin berpadu. Terus saya kok tambah tua toh bu, aku ya tua. Lalu was wajar kayaknya ngomong. Tambah tua tambah sayang, ya. Kita sebenarnya begitu. Kemudian setelah kita jadi iman dan kebaikan, maka kita akan bisa ketemu besok di hadapan Allah. Kemudian setelah anak soleh, Allah perintah kepada mereka untuk berbakti kepada orang tua. Di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23, firman, wa qadara rabbuka, dan telah menetapkan apa yang pertama, Allah ta'budu ilayah. Ketetapan yang pertama, kita tuh tidak boleh nyembah kecuali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa bil walidaini ihsanan, dan dengan kedua Allah hendaklah kamu berbuat ihsan. Jadi anak itu berbuat kepada bapak itu karena diperintah Allah, bukan karena hak kewajiban, bukan. Mas, kok kamu dengan bapak kok nggak berbuat ben? Dulu ketika saya masih kecil bapak saya malah minggat, gitu. Kemudian sekarang sudah sepuh, datang sini orang sudi, itu namanya orang yang tidak berbuat. Orang tua bagaimanapun aku wajib untuk berbakti kepada bapak ibunya. Kenapa? Perintahnya Allah. Ya, jangan sampai kita hanya mengenal pada urusan dunia, harus kita berbakti kepada orang tua kita. Nah kemudian kalau dari dalam keadaan musik bagaimana? Kalau mereka dalam keadaan musik, tetap kita bakti seperti Nabi Ibrahim selama tidak pernah dalam musikan. Terus kemudian kalau sudah dalam keadaan sembuh, imai warna indakaki barakat rumah, seandainya mereka di sini dalam keadaan sudah sepuh, ya, sudah renta, sudah pikun, pala terlalu ufin, maka kalau jangan sampai mengatakan padanya jadi kalimat yang dapat membuat hatinya tidak enak, itu jangan sampai seperti itu. Makanya kita memang pentingnya berlatih untuk sabar ngadepi orang tua kita. Kadang-kadang sudah kembali kepada masa anak-anaknya, wis lalen senengane cerita ya wong kuwi tok cerita A, susul cerita A meneh, gitu. Seperti kita waktu masih kecil takon ya dijawab ya takoke meneh. Itu namanya orang tua, ya. Kemudian kita berusaha untuk melindungi, membagi kepada mereka dengan berbagai macam manfaat pada mereka. Jadi intinya kalau kita inginkan obrolan yang baik, maka harus mau
berusaha, berkorban dengan berbagai macam pengorbanan supaya kita menjadi keturunan yang baik. Ya, kalau kita nggak mau berbuat baik, maka ya jangan harap kita akan mendapat kebaikan. Dan semoga Bapak Ibu keturunan kita di dalam menjadi keturunan yang soleh soleha, yang punya keimanan, yang lebih dibanding kita, sehingga kita akan terangkat dengan anak kita di hadapan Allah. Demikian yang saya sampaikan. Silakan teman-temannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.